Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita harus tetap terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terus kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Saudaraku, ada satu hal yang terkadang salah kita lakukan. Satu hal yang benar tapi kita lakukan dengan cara yang salah, maka hasilnya juga adalah kesalahan yang sudah kita lakukan. Terkadang kita berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi karena cara kita dalam melakukan kebaikan itu adalah merupakan cara yang salah, maka yang muncul adalah bukan malah perbaikan yang kita harapkan, tapi malah kita sudah membuat kesalahan yang lainnya. Dalam hal ini adalah satu, niat kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain, tapi cara kita yang kita lakukan adalah merupakan cara yang salah. Nah, salah satu cara yang salah pada saat kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain adalah menggunakan sindiran-sindiran yang tidak semestinya kita lakukan. Terkadang kita ingin menasihati orang lain. Terkadang kita ingin memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bahkan tidak jarang terkadang kita ingin memperbaiki kesalahan pemimpin kita, ingin memperbaiki kesalahan teman kita, ingin memperbaiki kesalahan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang lain yang mungkin kita lihat mereka sudah melakukan kesalahan. Tapi terkadang sangat banyak sekali orang yang tidak benar cara menasehati orang-orang yang sudah memiliki kesalahan ataupun sudah melakukan kesalahan tersebut. Pada saat mereka melihat bahwa pemimpin mereka melakukan kesalahan, pada saat mereka melihat bahwa istri atau suami mereka melakukan kesalahan, pada saat mereka melihat tetangga mereka melakukan kesalahan, teman mereka melakukan kesalahan, mereka lebih memilih untuk menasihatinya dengan sindiran-sindiran yang sejatinya tidak perlu kita lakukan. Hari ini sindiran-sindiran itu banyak kita lihat bermunculan dan beredar melalui media-media sosial. Hari ini sindiran-sindiran itu bisa dengan mudah kita konsumsi, padahal sejatinya kita bukanlah orang yang dituju daripada sindiran tersebut. Tapi karena kita ingin instan dalam menasihati dan memperbaiki kesalahan orang lain, maka kemudian kita memberikan sindiran kepada orang tersebut dengan harapan kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang yang kita tuju bisa segera diperbaiki. Ketahuilah saudaraku, betapa bahwa menasihati orang lain, bahkan menasihati pemimpin kita, menasihati keluarga kita, menasihati teman kita, tidaklah mudah untuk kita lakukan hanya dengan bentuk sindiran-sindiran seperti itu. Yang ada malah sindiran-sindiran itu akan kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar daripada kesalahan yang sudah dia lakukan. Dalam hal menasihati orang lain, Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita benar-benar melihat kesalahan telah dilakukan oleh orang lain.
Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasehati pemimpin kita. Bagaimana cara menasehati presiden, bagaimana cara menasehati atasan kita, dan orang-orang yang ada levelnya di atas kita. Islam juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasehati suami atau istri kita, bagaimana cara kita menasehati tetangga kita, bagaimana cara kita menasehati orang tua kita yang mungkin mereka butuh nasihat daripada kita. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menasehati dengan cara mengungkapkan sindiran-sindiran yang tidak seharusnya kita lakukan. Apalagi hari ini saudaraku, dengan semakin berkembangnya teknologi, dengan semakin banyaknya media-media sosial yang bisa kita gunakan, kita dengan begitu leluasa tanpa memikirkan dampak yang terjadi untuk menyebarkan sindiran-sindiran kita kepada orang-orang yang kita anggap sudah melakukan sebuah kesalahan. Saudaraku, ketahuilah bahwa pada saat kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maka niatkanlah nasihat kita ini untuk memberikan perbaikan kepada orang yang kita tuju. Kemudian niatkanlah nasihat yang kita berikan ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang kita berikan kepada orang lain bukan semata-mata karena kita merasa bahwa kita adalah merupakan orang yang paling benar. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak akan pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh saudara kita. Jangan sampai nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain itu kemudian menjadikan kita merasa bahwa orang lain lebih hina daripada kita dan kita lebih mulia daripada orang tersebut. Ketika kita sudah benar-benar meniatkan dan ketika kita sudah benar-benar berupaya untuk menjadikan nasihat ini merupakan sebuah hal yang sangat baik sekali, maka dengan begitu pasti kita akan menempuh cara-cara yang baik juga pada saat kita memberikan nasihat kepada orang yang kita tuju. Tapi pada saat niat kita dan tujuan kita dalam memberikan nasihat kepada orang lain sudah salah dari awal, maka disitulah akan muncul nasihat-nasihat yang kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik dan cara-cara yang tidak benar. Sindiran-sindiran yang tidak perlu di media sosial, sindiran-sindiran yang tidak perlu di tengah-tengah masyarakat, yang kita lontarkan di keramaian pada saat orang tersebut ada di tempat kita berada. Maka ini justru akan semakin membuat orang yang kita tuju menjadi lebih marah dan akan menaruh dendam kepada kita. Karena sejatinya, sebagai manusia, tidak ada yang mau dipermalukan di hadapan orang ramai. Kita sebagai manusia biasa pasti tidak akan ada yang mau dipermalukan di hadapan orang lain. Apalagi kita dipermalukan di tengah banyak sekali orang yang bisa melihat status yang kita buat di media sosial kita. Hari ini kita melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian kita ingin memberikan nasihat dan ingin memberikan perbaikan kepada orang tersebut. Kemudian dengan mudahnya kita buat status di media sosial. Kita sindir mereka, kita katakan mereka begini dan begitu dan seterusnya. Maka itu merupakan sebuah kebaikan yang kita niatkan tapi kita lakukan dengan cara-cara yang salah. Hati-hatilah saudaraku, karena terkadang kita tidak sadar. Kita menganggap bahwa itu merupakan sebuah kebaikan.
kita menganggap bahwa itu adalah merupakan satu hal yang biasa-biasa saja, satu hal yang lumrah-lumrah saja. Tapi ternyata dampak dan efeknya akan sangat luar biasa. Dampak negatif yang akan dihasilkan dari apa yang sudah kita lakukan dalam bermedia sosial ini akan sangat buruk sekali dirasakan. Berhati-hatilah saudaraku, karena pada saat sebuah kesalahan yang kita lakukan dan itu terus kita lakukan, kemudian diikuti oleh orang lain dan mereka melakukan hal yang sama, dan itu terjadi saat ini di media sosial dalam hal memberikan sindiran-sindiran yang bermaksud untuk memberikan nasihat. Nanti suatu saat itu semua akan dijadikan orang sebagai hal yang biasa-biasa saja, dan tidak lagi orang menganggap bahwa itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Karena sejatinya kesalahan itu akan menjadi satu hal yang biasa-biasa saja pada saat ada banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita boleh memberikan contoh, orang hari ini menganggap bahwa jilbab bagi wanita adalah merupakan suatu hal yang bukan merupakan kewajiban. Tapi orang yang tidak mengenakan jilbab bagi wanita hari ini sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Seperti mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tidak ada beban di dalam diri mereka pada saat mereka tidak menutup aurat mereka di tengah mata-mata lelaki yang bukan mahram mereka. Itu karena kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja, tapi kesalahan ini sudah dilakukan oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Sehingga kemudian akan berbalik menjadi apa yang sudah dilakukan oleh para wanita yang menutup aurat mereka dengan jilbab mereka, ini justru menjadi satu hal yang aneh. Dan orang yang tidak menutup aurat mereka dengan jilbab mereka, ini menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Maka ketika kita membudayakan sindiran-sindiran di media sosial, sindiran-sindiran yang tidak perlu untuk kita lakukan di media-media sosial kita, maka tidak tertutup kemungkinan suatu saat sindiran-sindiran seperti itu akan menjadi hal yang lumrah, akan menjadi hal yang biasa dilakukan dan bukan lagi merupakan sebuah kesalahan. Saudaraku, sebelum sindir-menyindir yang negatif yang beredar di media sosial akan dianggap menjadi sebuah hal lumrah dan biasa-biasa saja oleh orang yang menggunakan media sosial tersebut, maka janganlah kita menjadi orang yang kemudian menjadi pencetus daripada hal tersebut. Karena akan sangat bahaya sekali apabila kita adalah merupakan orang yang justru diikuti oleh orang lain dalam sebuah kesalahan yang kita lakukan. Sedaya mampu kita cegahlah dari sindir-menyindir yang tidak perlu di media sosial dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita menjadi orang yang kemudian akan diikuti oleh orang lain dalam kesalahan yang sama. Jadilah kita orang yang mampu untuk menghilangkan hal-hal ini semua, karena hal ini bukanlah merupakan sebuah nasihat yang diajarkan oleh agama kita. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasihati pemimpin kita. Islam mengajarkan bahwa pada saat kita ingin menasihati pemimpin kita, maka janganlah menasihati mereka secara terang-terangan. Nasihatilah mereka dengan cara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Berikanlah kepada mereka nasihat sedaya mampu kita, semampu dan apa yang bisa kita upayakan dan kita lakukan. Di luar dari kemampuan kita,
maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang seharusnya dilakukan. Tapi tugas kita bukanlah memberi hidayah kepada orang yang kita nasihati atau kita tuju. Begitu juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menasihati istri atau suami kita yang sudah melakukan kesalahan. Janganlah pernah sekali-kali kita permalukan istri atau suami kita di depan umum. Karena justru itu bukan menjadi solusi dari permasalahan rumah tangga yang sedang kita hadapi. Tapi justru itu merupakan sebuah kesalahan baru yang akan kita lakukan, yang tidak perlu diketahui oleh siapapun selain kita berdua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpanlah baik-baik segala bentuk problem rumah tangga antara kita dan istri kita. Simpanlah itu semua menjadi pengingat bagi kita untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan istri atau suami kita. Janganlah kita umbar itu di media sosial yang tidak perlu untuk kita lakukan, apalagi dengan sindiran-sindiran yang tidak semestinya kita lakukan terhadap pasangan kita. Begitu juga Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana apabila teman kita, tetangga kita melakukan kesalahan dan kita ingin menasihati mereka. Teman kita, tetangga kita adalah manusia biasa. Mereka pasti tidak akan pernah mau dipermalukan di hadapan publik, dipermalukan di hadapan orang lain. Mereka pasti menginginkan bahwa nasihat yang kita sampaikan kepada mereka adalah merupakan nasihat yang kita berikan secara sembunyi-sembunyi sehingga itu bisa lebih mengena di hati mereka. Maka lakukanlah nasihat yang ingin kita lakukan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Islam kepada kita. Jauhilah sindiran-sindiran yang tidak perlu di media sosial. Sindiran-sindiran yang tidak perlu di dunia nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bukanlah solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Tapi justru itu akan menambah masalah baru yang mungkin lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi dan ingin kita carikan solusinya. Untuk itu saudaraku, kembali saya mengingatkan dan menasihati bahwa nasihat ini bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukan sebuah kebaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Jangan pernah kita melakukan sebuah kebaikan dengan cara-cara yang justru itu bukanlah merupakan cara-cara yang diajarkan oleh agama kita tercinta ini. Islam sudah sangat luar biasa. Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk menjalani kehidupan ini. Islam sudah sangat sempurna sekali mengatur segala bentuk hidup yang harus kita lakukan selama di dunia ini. Maka dari itu, janganlah pernah lari dari apa yang sudah diajarkan Islam kepada kita, karena sesungguhnya apabila kita menjalani kehidupan ini dengan panduan agama yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.